Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saudara-saudara sekalian, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Baik, tetap jaga kesehatan karena memang eh, eh, apa dampak corona, virus corona ini masih berlangsung di negara kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak eh, tidak lupa untuk 3M. Apa itu 3M? Satu, memakai masker, dua, dua menjaga jarak, dan ketiga, selalu terapkan protokol kesehatan. Oke, kita langsung saja ke materi. Hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang 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 kesetaraan sosial. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Hari ini kita akan belajar yang poin yang B, yaitu tentang prinsip-prinsip kesetaraan. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Tujuan pembelajarannya hampir sama dengan yang kemarin. Yang pertama, setelah mengamati perbedaan sosial di lingkungan sekitar, kalian mampu mengklasifikasikan perbedaan sosial secara vertikal dan horizontal dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis artikel, surat kabar atau internet, kalian mampu mengembangkan prinsip kesetaraan dalam menyikapi berbagai perbedaan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalian akan praktek wawancara. Ini kalau memungkinkan ya. Setelah kalian wawancara masyarakat, nanti kalian mampu menganalisis strategi yang tepat untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat melalui prinsip-prinsip kesetaraan. Oke, saya mulai dulu. Yang pertama, sebelum kita menginjak materi yang lebih luas lagi, kita awali dengan salah satu motivasi, satu kata bijak. Jadi kata bijaknya hari ini yaitu orang yang tegas tidak menyerah pada keadaan, melainkan menundukkannya. Orang yang besar menuju tujuan melalui rintangan dan hambatan yang besar. Orang lemah menunggu kesempatan. Orang yang kuat menciptakannya. Orang menjadi kuat bukan karena kemenangannya, melainkan kekalahannya. Mengapa kok saya ambil kata-kata demikian? Karena memang eh, di negara kita, di situasi dunia saat ini, akan muncul orang-orang yang besar, orang-orang yang baru, yang orang yang tegas, orang-orang yang menjadi kuat, orang-orang yang menang. Dalam hal apa? Orang yang bisa mengambil keuntungan dari dampak yang sedang kita alami saat ini, yaitu virus corona. Tadi, kalau kita pengen menjadi orang yang tegas, pengen menjadi orang yang besar, pengen menjadi orang yang kuat, maka maka kita tidak akan menunggu kesempatan, tapi kita akan menciptakan kesempatan itu. Oke, itu motivasi hari ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita sebelum ke prinsip-prinsip kesetaraan, kita ke hakikat kesetaraan dulu, ya. Sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, di dalam masyarakat ada ketidaksamaan sosial, kesenjangan ya, yang kaya dan miskin, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Di dalam ketidaksamaan, kerap keberadaan manusia sebagai makhluk yang bebas dan setara terlupakan dan kesenjangan sosial terjadi. Walaupun kita itu manusia, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama memiliki
mata, hidung, dan lain sebagainya, alat kelengkapan tubuh dan akal dan hati. Tetapi masih banyak terjadi perbedaan, bahkan terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan terjadi karena ada ketidaksetaraan antar manusia. Hal ini terjadi ketika seseorang atau kelompok yang memiliki keuntungan lebih dari atau kelompok lain, jadi ada perbedaan, perbedaan keuntungan. Manusia memang tidak diciptakan sama. Ada yang memiliki keterampilan lebih dalam bidang, misalnya dalam bidang agraris, tapi tidak mesti sama, tidak mesti sama orang yang memiliki keahlian yang lain. Maka eh, semua orang itu memang diciptakan spesial, memiliki keterampilannya masing-masing, memiliki kekhasannya masing-masing, sehingga eh, ketika orang tidak mampu mengasah, ketika orang tidak mampu mengambil keuntungan dari keterampilannya, maka dia akan menjadi senjang atau dia akan menjadi ketertinggalan. Orang yang tidak dikatakan dirugikan karena mereka lebih buruk atau dalam keadaan kurang diinginkan daripada yang lain, tetapi karena hubungan sosial mereka membuat mereka semakin terpuruk. Ya, ini kesenjangan sosial juga terjadi karena antar sesama manusia itu saling berinteraksi atau saling berhubungan. Ya, kita tidak bisa memungkiri manusia itu pasti berhubungan dengan manusia yang lain. Menjadi setara tidak berarti bahwa orang harus sama. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa pria dan wanita menjadi sama. Melalui kesetaraan, tidak ada jenis kelamin yang diuntungkan atas kelamin yang lain. Jadi sekarang ada istilah yang namanya emansipasi wanita. Tidak harus wanita itu menjadi pria. Bukan bukan harus sekarang wanita apa ya? Kalau pria itu biasanya apa sih? Pria itu misal pipis kencing berdiri. Tidak, jangan mentang-mentang emansipasi wanita, kemudian wanita itu juga ikut-ikutan kencing berdiri, bukan seperti itu. Tetapi bisa lebih eh, apa peran-peran pria, misalnya menjadi seorang bupati. Sekarang kan banyak, tidak hanya bupati itu hanya dari kalangan wanita pria saja, tetapi juga sudah mulai masuk ke dalamnya ada wanita mengambil alih jabatan tersebut. Ini terbukti ada emansipasi. Jadi ketidaksetaraan atau kesenjangan juga terjadi ketika ada kesetaraan gender ini. Kerap kali orang mengalami kesulitan untuk menetapkan definisi yang sama tentang kesetaraan. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras dan gender. Konsep kesetaraan seperti ini tidak lagi cukup dalam masyarakat modern. Dalam sebuah masyarakat modern, konsep kesetaraan yang radikal dibutuhkan. Kesetaraan di mata hukum atau dalam pelaksanaan hak-hak sipil tidaklah cukup. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Jadi kesetaraan itu lebih simpelnya kita contohkan dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Misal dalam berangkat ke sekolah, kamu mesti kan diberikan uang saku dari bapak ibuku, dari orang tuamu, dari bapak ibumu. Nah, apakah uang saku? Misal adikmu SD, kamu SMA. Apakah uang sakunya sama? Kan tidak. Tapi walaupun ini berbeda, misal uang saku SD katakanlah 5.000 dan uang saku SMA katakanlah 20.000. Apakah adikmu yang SD ini kemudian menuntut hanya kesetaraan? Oh tidak Pak, oh tidak Bu, saya tuh harus sama seperti kakak. Saya harus uang sakunya 20.000, kan tidak juga. Itu bukan prinsip kesetaraan. Jadi prinsip kesetaraan itu juga diukur secara
kebutuhannya, diukur secara apa yang dibutuhkan individu-individu. Tidak serta kita ratakan sama. Itu bukan prinsip kesetaraan atau hakikat kesetaraan itu ya. Kemudian kita menginjak ke poinnya. Poin pertama, prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. Ya, yang pertama, poin yang pertama prinsip kesetaraan, kemudian yang kedua bentuk-bentuk kesetaraan. Nah, satu prinsip kesetaraan, apa yang dimaksud prinsip kesetaraan? Kesetaraan atau kesederajatan dapat diartikan sebagai perlakuan yang kurang lebih sama dan memberikan hak-hak yang kurang lebih juga sama. Atau kita bisa ambil dari kata lain yang lebih simpel, yaitu hak-hak yang kita berikan atau kewajiban-kewajiban yang kita berikan akan bertolak lurus dengan hak-hak yang eh, kita dapatkan dari kewajiban yang telah kita tunaikan. Jadi ketika kewajibanmu, misalkan kewajibanmu di dalam satu keluarga, kewajibanmu menyapu lantai. Apa hal-hal yang akan kamu dapatkan dari menyapu lantai? Oh, misal orang tuamu ketika kamu berhasil menyapu lantai di satu rumah itu bersih, kamu akan diberi imbalan. Itu bisa juga yang namanya prinsip kesetaraan atau kesederajatan. Jadi timbal baliknya sama. Hak antara hak dan kewajiban itu sama. Nah, kesetaraan itu menyakup dua hal. Yang pertama, kesetaraan berbicara mengenai cara pandang keberagaman budaya. Yang berikutnya, kesetaraan berbicara mengenai perilaku menghadapi perbedaan sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, kita jelaskan tentang bentuk-bentuk kesetaraan. Jadi ada beberapa bentuk kesetaraan di sini. Bisa kalian lihat di slide. Yang pertama, kesetaraan hak sebagai warga negara. Bagaimana kita sebagai warga negara WNI, warga negara Indonesia, memiliki hak-hak yang sama. Misal, hak-hak mendapatkan hak asasi manusia, misalkan hak mengeluarkan pendapat. Nanti dalam pemilu kita pasti sama haknya memilih. Misal kalau kalian sudah bisa memilih pada 9 Desember besok pemilihan pilkada, kalian dengan teman kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas pasti haknya sama, kesetaraannya sama. Kemudian yang kedua, kesetaraan kewajiban sebagai warga negara. Apa kewajiban kalian sebagai warga negara? Oh, misal ketika kalian menggunakan sepeda motor, hak kewajiban kalian adalah membayar pajak di Samsat. Pajak dengan dibuktikan dengan STNK kalian dan lain. Misal kewajiban kalian menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai warga negara Indonesia, kalian senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan, tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang ketiga, kesetaraan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Jadi ada keseimbangan ketika kalian menjalankan tugas kewajiban sebagai warga negara, pasti akan disusul hak-hak kalian sebagai warga negara pemerintah yang menjamin hak kesetaraan ini. Kemudian yang berikutnya kesetaraan gender. Ya, misal kalian punya KTP, di situ pasti kalau teman kalian laki-laki dan kalian laki-laki pasti di KTP ditulis laki-laki, tidak mungkin ditulis perempuan. Ketika kalian memiliki kelamin laki-laki, gitu ya, kesamaan gender. Kemudian kesamaan ras. Kita tuh ras apa? Kalau bisa jawab, ada yang bisa jawab? Kita tuh ras apa? Gak ada yang bisa jawab? Lupa, pelajaran kelas 10 sejarah Indonesia. Jadi kita itu masuk pada ras Melayu atau Proto Melayu. Proto Melayu apa Dutro Melayu? Yang benar adalah Dutro Melayu. Kita tuh mayoritas bangsa Indonesia, kecuali yang di timur ya. Di timur itu Melanesioid. Kalau kita sama rasnya, tetapi tidak boleh
konsep ras ini memecah belah bangsa kita karena kita punya semboyan yaitu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda rasnya, dari barat sampai timur beda rasnya, walaupun kita masih satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kesetaraan suku bangsa, ada Jawa, ada Batak, sesama orang Jawa pasti akan memiliki hak dan kewajiban sama untuk orang Jawa. Begitu pula untuk Batak, begitu pula untuk Madura, begitu pula untuk Gayo dan Papua dan lain sebagainya. Kemudian kesetaraan agama. Kita di Indonesia ada 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Pak, ada yang lain, Pak? Oh ya, pasti ada yang namanya aliran kepercayaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kita kupas satu persatu. Kesetaraan hak dan kewajib hak sebagai warga negara. Misalnya di dalam bidang ekonomi, kesetaraan di bidang ekonomi sesuai isi pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa isinya? Jadi bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang ayat pertama berbunyi tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi kesetaraan yang pertama pada bidang ekonomi, ekonomi itu disusun usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Maksudnya, negara berhak menguasai hal-hal atau produksi-produksi yang penting untuk hajat orang banyak. Misalnya, negara menguasai listrik dan dibuktikan dengan negara memiliki badan usaha milik negara atau BUMN yaitu PLN. Dan ini dimonopoli negara, dikuasai negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kemudian pasal yang ketiga menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Dan ayat yang terakhir, ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang. Jadi di ekonomi kita kesetaraannya dijamin oleh negara. Kemudian secara implisit pasal tersebut menggambarkan persamaan hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi kamu tidak usah khawatir hidup di Indonesia karena kehidupan kamu ketika nanti kamu sudah mandiri di Indonesia di bidang ekonomi, kamu akan dijamin secara ekonomi. Tentunya kamu tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah, kamu juga harus lebih mandiri secara ekonomi karena di Indonesia kesetaraan hak dalam bidang ekonomi ini sudah dijamin oleh negara. Kemudian di dalam bidang sosial budaya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contohnya sekarang, ketika kamu belum mendapatkan kerja, pemerintah mengeluarkan program yang bagus saat ini yaitu program prakerja. Kamu dilatih di sana, kamu diberi modal di sana, modal itu dua ya, material dan non material ya. Non material itu bisa dari akademismu. Bagaimana nanti pemerintah memfasilitasi kemampuan akademikmu untuk siap terjun ke dunia kerja. Hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Jadi di Indonesia itu dibebaskan semua. Kamu boleh meluk agama mana saja silahkan. Ya, tidak negara tidak membatasi. Oh, misal ini banyak terjadi ya. Misal ketika kamu lahir, kamu Kristen ataupun kamu Katolik ataupun tapi ketika kamu merasa tidak cocok atau dengan agama ini, kamu boleh pindah dengan agama lain. Itu sudah banyak terjadi di kalangan kita. Terus hak untuk mendapatkan pendidikan, ya
Pemerintah mewajibkan pendidikan wajib belajar 9 tahun sampai kelas 9 sampai SMP. Bagaimana dengan SMA? Ya itu juga wajib sih sebenarnya. Jadi kalau bisa belajar setinggi-tingginya sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. Hak kebebasan masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi masyarakat itu bebas mengekspresikan dirinya dalam dalam budaya, hak atas kesejahteraan sosial. Kemudian dalam bidang ekonomi, hak untuk menyampaikan aspirasi, nanti kamu pemilu tanggal 9 Desember. Kemudian hak untuk menciptakan kestabilan di bidang politik, menjaga kestabilan politik. Contohnya yang kemarin itu ada demo. Kalian belum boleh demo karena kalian masih anak SMA. Nah, kalian boleh mengeluarkan aspirasi, tetapi tidak dengan demo karena demo itu dikhususkan ketika Anda sudah lulus dari SMA. Boleh demo tapi catatannya Anda sudah harus lulus SMA. Tidak boleh anak SMA demo. Karena apa? Karena eh, apa ya? Secara emosional, secara akademik kalian belum mumpuni dalam hal seperti itu. Tetapi ketika kalian sudah lulus SMA, kalian menjadi mahasiswa, kalian menjadi orang biasa, menjadi buruh misal, menjadi masyarakat biasa, kalian boleh demo, silahkan ke sana. Karena kalian sudah memenuhi kewajiban kalian belajar dari bangku SMA. Pak, misal saya lulusan SMP, tapi saya tidak sekolah SMA, silahkan kalian karena sudah menjadi anggota dari masyarakat. Tetapi sebaiknya demo itu dilakukan dengan tidak anarkis ya. Saya disayangkan kemarin demo yang saat-saat ini itu sangat anarkis dan itu tidak perlu dicontoh. Yang perlu dicontoh adalah mengeluarkan aspirasi kalian dan tidak memaksakan, dikeluarkan dengan kata-kata sopan, terus diperjuangkan. Itu demo yang baik. Kemudian kita ke yang berikutnya, kesetaraan kewajiban sebagai warga negara. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di bidang ekonomi? Yang pertama, warga negara memiliki kewajiban berperan serta dalam pembangunan, misalnya membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, itu membayar pajak. Pajak apa saja? Ada pajak bangunan, ada pajak jalan, ada pajak perdagangan dan lain sebagainya. Itu pajak di bidang ekonomi. Jadi sebagai warga, untuk apa sih pajak ini? Jadi pajak ini dikelola pemerintah untuk dikembalikan kepada kita. Misalnya dalam membangun jalan, menerangi jalan, fasilitas-fasilitas ekonomi, fasilitas-fasilitas di fasilitas-fasilitas di apa namanya? Fasilitas-fasilitas di pemerintahan dan lain sebagainya. Itu pajak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian di bidang hukum, warga negara memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Jadi walaupun kalian bekerja di pemerintahan nanti kelak, walaupun nanti kalian jadi orang biasa, hukum di mata orang itu sama. Tidak boleh ada yang namanya hukum tumpul ke atas, apa istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu tidak. Semua masyarakat di mata hukum itu sama. Ya. Kemudian di bidang sosial, warga negara memiliki kewajiban mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Jadi kalian memiliki kewajiban belajar selama 12 tahun sampai SMA. Kemudian yang berikutnya, kesetaraan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita bangsa Indonesia sudah memiliki negara yang aman, sudah memiliki negara yang apa namanya, sudah memiliki negara yang damai. Ini kalau bisa kita pertahankan ya. Nah, karena itu kewajiban kita sekaligus hak kita dalam usaha menjaga ketertiban. Ketika kalian melihat di situ ada misalkan contoh kasusnya ada teroris di situ. Oh, kalian tidak berani. Oke, jadi kalian ketika tahu itu teroris, ya terindikasi oknum teroris, kalian langsung laporkan kepada pihak yang berwajib menanganinya. Nah, itu
merupakan salah satu eh, hak dan kewajiban kalian ketika kalian memiliki hak dan kewajiban untuk berbela negara. Contoh lain, lebih simpel lagi, yang nggak terlalu ekstrim ya, kalian belajar PPKN, belajar sejarah Indonesia itu sama saja dengan apa namanya, nah, bela negara. Bidang bela negara, ini juga ada bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi misal maksudnya apa? Ketika negara ini membutuhkan kalian untuk maju, misal ada perang Indonesia lawan apa gitu, tapi semoga tidak ada ya. Ya, ketika dulu misal kita hidup di zaman penjajahan, ketika ada Belanda ke sini, ketika negara itu kewajiban kalian, itu negara kalian, maka kalian harus membelanya. Kalian sebagai anak muda, sebagai pemuda, silahkan terjun ke lapangan untuk membela negara kalian. Kemudian dalam bidang politik dan hukum, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Jadi hukum itu dibuat tidak untuk dilanggar, tetapi dijunjung tinggi. Di mata hukum semua orang sama, ya. Tidak ada yang namanya, saya tekankan lagi, yang punya uang kebal terhadap hukum. Tidak sama sekali. Contoh, lihatlah orang-orang yang sudah dipenjara. Apakah mereka orang miskin? Kan tidak juga. Mereka di dalam penjara itu juga orang-orang yang memiliki duit, ternyata mereka juga tidak akan kebal oleh hukum, dan juga ada yang banyak dihukum mati, dihukum seumur hidup. Nah, ini menunjukkan hukum untuk warga negara itu sama, dan ini yang namanya kesetaraan hak dan sekaligus kewajiban warga negara. Kemudian yang berikutnya saya jelaskan tentang kesetaraan gender. Gender itu ada dua ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada pria, ada wanita. Kemudian apa itu kesetaraan gender? Maksudnya kesetaraan gender menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status atau kedudukan yang sesuai keahlian atau kemampuan. Misalnya tadi sudah saya misalkan lagi, misalkan bupati. Ini kan pemilihan bupati. Kebetulan di daerah kita, di daerah Demak ini, pemilihan bupatinya ada bupati yang calon wanita dan ada yang calon pria. Nah, inilah yang menunjukkan kesetaraan gender. Inilah yang disebut dengan kesetaraan gender. Jadi tidak ada batasan pemimpin itu harus laki-laki, tidak ada. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status atau kedudukan. Misalkan ini sebagai bupati, sesuai dengan keahliannya. Oh, dia mampu. Walaupun dia wanita, tapi dia mampu apa namanya? Memimpin, dia mempunyai keahlian memimpin, kompetensi memimpin, jadi dia boleh-boleh saja menjadi bupati dan lain sebagainya. Di dunia pekerjaan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang gendernya gender wanita atau perempuan. Jadi itu yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Jadi kalian tidak usah ragu. Sekarang banyak sih fashion. Misal orang fashion, banyak, tidak hanya perempuan saja ya terjun di dunia fashion. Banyak laki-laki yang mengambil dunia fashion, ya. Itu menunjukkan kesetaraan gender, kesamaan gender, tidak tidak memandang gender itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang berikutnya tentang kesetaraan ras. Apa yaitu yang dimaksud dengan kesetaraan ras? Kesetaraan ras mempunyai arti bahwa semua ras memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan seorang atau kelompok tidak dapat diukur berdasarkan ras atau ciri fisik. Lihat di sini ada gambar apa ini? Di sini ada orang yang berkulit putih, ras kulit putih, dan di sebelah kanan ini ada ras kulit hitam. Mereka ini sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi mereka memiliki perbedaan warna kulit, memiliki perbedaan warna rambut, bentuk wajah, bentuk mata, dan lain sebagainya. Ini kita tidak boleh menyamakan, oh kamu orang kulit hitam, saya tidak mau berteman dengan kamu. Bukan seperti itu. Oh kamu orang kulit putih, saya tidak mau berteman dengan orang, tidak seperti itu. Jadi kita punya yang namanya kesamaan ras. Kita tidak boleh
membeda-bedakan, oh kamu ras Melanisoid, oh kamu ras Melayu. Tidak boleh. Karena hakikatnya manusia itu sama diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama memiliki hati, sama-sama memiliki pikiran, sama-sama memiliki perilaku yang sama seperti kita. Jadi kita tidak boleh mendiskreditkan atau mendiskriminasikan atau membedakan satu ras lebih rendah daripada ras kita. Itu tentang kesetaraan ras. Yang berikutnya kesetaraan agama. Negara telah menetapkan aturan untuk memandang semua agama di Indonesia dalam satu derajat. Artinya, antar agama tidak ada yang berkedudukan tinggi ataupun yang paling benar. Tiap-tiap warga negara berhak memeluk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi itu ya, semua agama intinya sama. Semua agama memiliki Tuhan. Semua agama memiliki kitab. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama melarang keburukan. Artinya kita tidak boleh menjatuhkan agama lain. Nah, itu karena menjadi konflik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti untuk presensi kalian bisa eh, presensi di Google Classroom di kelas 11. Kemudian tugasnya sudah ada di situ, silakan dikerjakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Untuk pertemuan yang minggu ke depan, kita akan membahas tentang harmoni sosial. Jadi kesimpulan pada kita hari ini, hakikatnya kita manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semua hak-hak dan kewajiban kita sebagai manusia itu sama dan dijamin negara. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Ingat, tidak boleh membeda-bedakan antara temanmu yang memiliki kulit hitam ataupun kulit putih. Semua manusia dianggap sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.